Untuk itu kami langsung saja persilakan pada Tuan Guru kita untuk memberikan kajian kesempatan kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati semua guru-guru kita, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir bersama kita pada saat ini. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan, barokahnya melimpah kepada kita, karena mereka adalah salah satu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, bapak-bapak ini saya dahulukan karena mereka ini kaum minoritas. Jadi yang laki-laki ini hari ini termasuk menumpang di acara ini, termasuk saya juga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mulia karena harta, nanti hartanya hilang, dia tak mulia lagi. Kalau mulia karena kekuasaan, kuasa tak lama, bisa diambil KPK. Tapi kalau mulia karena iman, insya Allah sampai ke surga. Karena setelah kita katakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Muslimah Batam temanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, teladan muslimah dalam berumah tangga untuk menggapai jannah. Jannah itu surga, bukan nama orang. Nanti menggapai jannah dibilang bapak bini saya itu Pak Ustadz. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah umurnya 25 tahun. Anak pertama namanya Al-Qasim. Biasanya orang itu tidak dipanggil nama. Kalau manggil nama itu nggak hormat. Jadi dipanggil itu biasanya menurut anak pertama. Maka Nabi Muhammad itu dipanggil Abul Qasim. Begitu juga ibu-ibu, jarang menyebut nama. Itu siapa tuh? Mamanya si Bunga, Mama Bunga. Jarang menyebut nama. Gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dipanggil anak pertamanya, maka disebut dia dengan Abul Qasim. Mereka manggilnya ya Abul Qasim, karena Qasim adalah anak yang pertama. Setelah itu lahir anak kedua namanya Zainab. Setelah itu lahir anak ketiga namanya Ruqayyah. Setelah itu lahir anak keempat namanya Ummu Kulthum. Setelah itu lahir anak yang kelima namanya Fatimah. Setelah itu lahir anak yang keenam namanya Abdullah. Abdullah dengan Al-Qasim meninggal waktu kecil. Sedangkan Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal sesudah berumah tangga, dan ketiganya meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi yang panjang usianya sampai Nabi meninggal, sampai ke Madinah, sampai Nabi wafat, itu hanya Sayyidatuna Fatimah. Kalau anak disusukan, lalu kemudian anak yang menyusu ini diberhentikan menyusu, bahasa Arabnya Fattam atau Fatim. Jadi Fatimah secara bahasa artinya anak yang berhenti menyusu, Fatimah. Tapi secara maknawi yang terkandung di dalamnya, kalau anak berhenti menyusu, berarti dia putus hubungan dengan ibunya. Jadi makna Fatimah adalah orang yang putus hubungan dengan dunia, dia hanya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang nama Fatimah nama favorit. Hampir kita semua punya keluarga bernama Fatimah.
Dalam keluarga saya, nenek saya namanya Fatimah binti Syekh Abdurrahman. Istri saya namanya Fatimah. Lalu kemudian keponakan saya namanya Fatimah. Saya yakin Bapak Ibu juga dalam keluarga banyak. Boleh diadakan sensus. Berapa orang Batam namanya Fatimah. Umur Nabi SAW ketika Sayyidatuna Fatimah lahir, umur Nabi SAW 35 tahun. 5 tahun sebelum turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian setelah 5 tahun kelahiran Sayyidatuna Fatimah, pada usia 35 Sayyidatuna Fatimah lahir. Pada usia 38 ketika Sayyidatuna Fatimah umur 3 tahun, Nabi mulai bertahannus di Gua Hira. Nabi di bulan Ramadan naik ke atas menyendiri. Baiknya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dia tidak melarang, dia tidak marah, dia tidak cemberut, dia tidak merepet. Dilepasnya, dikirimnya makanan. Hujan. Pada tahun Ramadan kedua, waktu umur 39, begitu jadi. Di bulan Ramadan, Nabi SAW bertahannus lagi di Gua Hira. Juga dilepas oleh Sayyidatuna Khadijah. Pada umur yang ke-40 tahun, disitulah datang malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu umur Nabi 40 tahun, umur Sayyidatuna Fatimah berusia 5 tahun. 3 tahun pertama amat sangat berat. Ketika itulah orang kafir musyrik mulai memusuhi Nabi SAW. Tahun keempat, tahun kelima, sebelum masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, amat sangat berat. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Uqbah. Uqbah memotong ontanya, usus-usus onta itu dia kumpulkan, ditimpakannya ke kepala Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan batu, bukan dengan kayu. Kalau batu, kayu artinya kan apa yang dapat saja. Memang betul-betul niat, sengaja mengambil usus onta yang berdarah, busuk, bau, kotoran, sampah, najis, itu ditimpakannya. Siapa yang membersihkan kepala Nabi SAW? Anak kecil yang bernama Fatimah. Jadi kehidupan Sayyidatuna Fatimah itu dari kecil memang sudah dididik, dilatih. Usia 3 tahun ayahnya sudah bertahannus. Usia 5 tahun ayahnya sudah mendapat wahyu. Usia 8 tahun, sekitar 10 tahun menghadapi penderitaan. Dari mulai berdakwah diam-diam sampai akhirnya dakwah. Saat dia mendengar, telinganya mendengar mestinya pujian, ayahmu hebat, ayahmu orang berkuasa, ayahmu pedagang sukses. Bukan itu yang didengarnya. Apa yang didengar sudah Sayyidatuna Fatimah? Yang didengarnya adalah sahir, ayahmu tukang sihir. Kadzab, ayahmu tukang bohong. Asatirul awalin, ayahmu tukang dusta. Pada saatnya mereka diembargo. Seluruh Bani Hashim diembargo. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Seluruh keturunan Hashim tidak boleh berdagang, tidak boleh berjualan, tidak boleh menikah dengan orang luar sebelum meninggalkan ajaran Muhammad SAW. Ternyata ujian hidup yang begitu kuat mendidik pribadi seorang perempuan yang tangguh bernama Sayyidatuna Fatimah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau anak-anak kita dibesarkan hanya bapaknya yang hebat, yang mulia, yang dihormati, yang disanjung tinggi, nanti kalau bapaknya meninggal dia tidak bisa hidup susah.
Jadi yang dikhawatirkan itu bukan anak kita miskin, yang dikhawatirkan itu bukan anak kita nanti menderita, yang dikhawatirkan itu adalah anak kita tidak sanggup tegak di atas kakinya sendiri karena dia tidak terbiasa mandiri. Sayyidatuna Fatimah dibesarkan dalam lingkungan yang luar biasa, sangat dikecam, diejek, dicaci maki, disumpah serapah dan lain sebagainya. Sampailah pada akhirnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengalami tekanan, dan puncaknya adalah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Terlepas dari ikhtilaf tahun berapa meninggalnya, ikhtilaf di antara sahabat, tapi yang jelas kalau dihitung 35 tahun Nabi dapat Fatimah, umur 40 usia Fatimah 5 tahun, berarti ketika hijrah itu 5 tambah 13, berarti usia Fatimah ketika itu 18 tahun. Sebelum usia 18 tahun dia sudah kehilangan seorang ibu, seorang ayah dengan penuh tekanan. Masyarakat Makkah mengejek, mengolok-olok, caci maki, sumpah serapah, dan dialah pembela. Ketika Nabi SAW sholat di samping Ka'bah sendirian, datang orang kafir musyrik Quraisy menyungkup kepala Nabi dengan kain, mencekiknya. Datang Sayyidatuna Fatimah. Mereka tidak berani melawan perempuan. Seandainya laki-laki mungkin mereka cincang, tapi karena perempuan mereka lepaskan. Dan sampai hari ini memang tak ada yang berani melawan emak-emak. Makanya kalau unjuk rasa di pasar ada penggusuran segala macam, yang maju itu adalah emak-emak. Dan yang paling dikhawatirkan, ditakutkan sekarang itu adalah bukan partai, bukan oposisi. Yang paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp emak-emak. Jadi memang dulu perempuan ini luar biasa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang amat sangat takut pada perempuan, itu bukan sesuatu yang baru. Kafir musyrik jahiliyah dulu pun takut dengan perempuan. Begitulah kehidupan Sayyidatuna Fatimah dari mulai sejak dia lahir sampailah kemudian dia tersadar. Kita ini awal kesadaran kita, coba ibu bapak pikir mundur, umur berapa kita paling kuat mengingat? Kalau saya, yang paling saya ingat awal-awal mundur ketika kakek saya meninggal, ayah dari ibu saya pada tahun 1982. Saya ingat ketika muazin azan di depan pintu, saya ingat ketika ibu emak saya menangis saat mengantar jenazahnya, saya ingat ketika kami di liang lahat. Ternyata umur paling bisa kita mengingat adalah di umur 5 tahun. Mungkin ibu bisa lebih awal, ada yang mungkin yang ingat kapan dia belajar merangkak. Mana tahu, mana kita, saya tak tahu apa yang ada di pikiran ibu. Tapi kalau saya, yang saya ingat adalah paling awal-awal ketika 5 tahun. Jadi Sayyidatuna Fatimah itu bisa merekam semua dalam kepalanya. Bagaimana ayahnya ditimpakan usus unta, bagaimana ayahnya disungkup kepala, bagaimana omongan mereka mengatakan ayahnya asatirul awalin, tukang dongeng, rajulun mashhur, tukang sihir, tukang kena orang yang kena santet, sahir, tukang sihir. Itu semua bersemayam dalam hatinya, tapi tidak membuat dia sebagai orang yang sakit psikologis. Dia tidak menjadi anak yang pendendam, justru dia menjadi orang yang amat sangat penuh dengan kelembutan. Jadi memang Allah sudah menempa kehidupan dia sejak dari dia kecil, remaja, sampai dia besar. Apa yang mempengaruhi kehidupan kita? Yang mempengaruhi hidup kita ada 3. Yang pertama, bacaan. Yang kedua, ayah. Yang ketiga, ibu. Bagaimana 3 ini mempengaruhi pola pikir Fatimah? Bacaan. Yang dimaksud bacaan bukan hanya bacaan buku, tapi baca kehidupan. Kehidupannya penuh dengan suka duka dakwah. Bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya adalah manusia terbaik, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya adalah perempuan yang terbaik, perempuan yang luar biasa, perempuan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi awal perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu bernama Khadijah Al-Kubra. 25 tahun Nabi bersama Khadijah, dan Khadijah tidak pernah mengalami sakitnya di madu. Khadijah itu tidak pernah di madu.
Jadi kalau ibu nanti suami ibu mau nikah lagi, ibu bilang, kamu kalau mau nikah setelah istri pertama meninggal. Karena Khadijah itu tidak pernah mengalami bagaimana sakitnya diduakan. Dan itu juga yang ada pada Sayyidatuna Fatimah. Ini sebetulnya jurus ini tak boleh disampaikan. Karena kalau sampai tahu laki-laki, aduh ini ustadz ini mempersulit kami aja. Ini saya sampaikan khusus pada ibu-ibu aja. Lalu kemudian bagaimana kehilangan seorang ibu. Jadi kenapa Nabi begitu amat sangat dekat dengan Fatimah? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang pertama dari semua laki-laki di dunia ini, maka betul ungkapan orang sekarang dalam metodologi metode pendidikan anak, laki-laki pertama tempat jatuh cintanya anak perempuan adalah ayahnya. Itu ungkapan orang sekarang. Maka jangan sampai anak kita lebih dekat dengan pacarnya daripada dengan ayahnya. Dia lebih mau curhat dengan orang lain daripada dengan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat dekat dengan putrinya yang luar biasa. Sampai akhirnya hijrahlah mereka ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. 5 tahun sebelum hijrah, 13 tahun, 5 tahun sebelum turunnya wahyu, 13 tahun berdakwah, 13 tambah 5 sama dengan 18 tahun. Maka ketika hijrah itu usia Sayyidatuna Fatimah lebih kurang 13 tahun, lebih kurang 18 tahun. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun pertama dengan berbagai macam kesulitannya. Tahun kedua, jadi cara menghitungnya 5 sebelum turun wahyu, 13 selama di kota Makkah, 2 setelah sampai di kota Madinah. 5 tambah 13 tambah 2 sama dengan lebih kurang 20 tahun. Ketika sudah 2 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, selesai perang Badar tahun kedua bulan suci Ramadan, maka datanglah seorang laki-laki Quraisy, sahabat Nabi, orang kaya, berdarah biru, putih, ganteng, bernama Abu Bakar Siddiq, meminang Sayyidatuna Fatimah. Tapi kemudian tidak diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita bahwa Abu Bakar meminang Fatimah itu sampai ke telinga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rupanya Sayyidina Ali sebagai seorang manusia, dilihatnya setiap hari ada orang yang dekat dengannya, mendengar berita itu ada sesuatu dalam dirinya. Rupanya berita itu tidak terwujud karena tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tereliminasi satu calon. Tak lama sesudah itu datang berita lagi bahwa Fatimah dipinang oleh seseorang gagah perkasa, punya harta, sahabat Nabi, orang kaya. Dia adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Umar kalau berjalan di suatu jalan, maka setan akan jalan di jalan yang lain. Saking kuatnya iman Umar bin Khattab. Ma masya Umar qattu illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Hai Umar, kalau kau lewat di suatu jalan, setan akan lewat di jalan yang lain. Begitulah takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Datang Umar meminang, Umar bin Khattab pun tidak diterima. Ini pelajaran bahwa kalau datang orang meminang anak ibu, lalu kemudian tidak diterima, tidak perlu marah. Persahabatan masih tetap berlanjut. Hai anak-anak lajang, kalau pinang kalian ditolak, jangan langsung ke dukun. Hai bapak dan ibu, kalau kamu suka terima, kalau kamu tak suka jangan menjadi permusuhan. Buktinya Nabi tetap bersahabat dengan Abu Bakar. Buktinya Nabi tetap bersahabat dengan Sayyidina Umar. Apakah Umar marah? Apakah Abu Bakar merajuk? Tidak. Itu sesuatu yang biasa saja. Sampai akhirnya ada yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar tidak diterima Sayyidina Ali, Umar pun juga tidak. Maka Sayyidina Ali datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali, kata Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, ma ji'ta bihi,
Apa yang membuat kau datang kemari wahai Sayyidina Ali? Alaka hajatun? Apakah kau ada keperluan? Fasakata. Sayyidina Ali diam. Sayyidina Ali yang panglima perang, Sayyidina Ali yang anak muda gagah perkasa, Sayyidina Ali yang keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail alaihissalam, Sayyidina Ali manusia tercerdas, Sayyidina Ali adalah pintunya kota ilmu. Tapi ketika bicara di depan Nabi SAW tentang masalah yang satu ini, tak berani dia ngomong. Ini pelajaran bagi anak muda. Kalau kalian Minang, jangan datang sendirian, bawa orang lain. Bawa Ustadz Haruna, bawa Pak Haji, jangan bawa saya. Kalau kalian bawa saya yang diterima. Kata Nabi SAW, pede kali Ustadz ini. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, alaka hajatun? Engkau ada keperluan wahai Ali? Sakata. Sayyidina Ali terdiam. Lalu apa kata Nabi SAW? Atakhtubu Fatimata? Apakah kau datang mau meminang Fatimah? Tengoklah bagaimana tahu Nabi SAW apa yang ada di hati Sayyidina Ali. Sudah dua tereliminasi. Yang kaya kalah, yang gagah perkasa kalah. Ternyata Sayyidina Ali datang dan Nabi tahu. Dia tak ada mengatakan aku ingin meminang. Atakhtubu Fatimata? Kau ingin meminang Fatimah? Matastahilluha? Apa mahar yang kau buat dia halal? Membuat halal itu adalah mahar. Kira-kira apa yang sudah kau siapkan untuk menghalalkannya wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, aku tak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya punya 3. Pertama pedang, yang kedua unta, ku pakai untuk menyiram tanaman, yang ketiga adalah baju besi kutomiyah. Kata Nabi, kalau kau jual pedangmu, bagaimana kau menghadapi musuh? Nanti kita berperang dengan kafir musyrik. Kalau kau jual untamu, bagaimana dengan tundangan? Tak mungkin kau berjalan kaki. Maka satu-satunya yang bisa dijual hanya baju besi hutamiyah. Kata Nabi, juallah. Dijuallah oleh Sayyidina Ali. Harganya cuma laku 4 darahim. 1 dirham, uang koin perak, beratnya 3,12 gram. Bukan emas. Kalau 1 gram emas itu 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama berkawan, 1 juta aja lah. Ini bukan emas. Kalau emas itu dinar. Ini dirham. 1 keping dirham beratnya cuma 3,11. 1 gram perak. Saya tanya kemarin ke tukang cincin yang perak, 70.000 cuman. Jadi kalau 1 gram 70.000, 3 gram itu cuman 210.000 kali 4, 4 dananir, 4 darahim, lakunya cuma 4 dirham. 700.000, 7 kali 3, 210, 210, lebih kurang 1 juta dapat laku. Apa pelajaran dari sini? Bahwa mahar perempuan yang terbaik adalah yang paling rendah, jangan menyulitkan laki-laki. Hai jomblo-jomblo, kalian sudah kupermudah, jangan sampai kalian tak laku juga. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Bandingkan dengan Nabi ketika menikahi Khadijah. Masih ingat berapa maharnya? Ishruna bakarah, 20 ekor onta ditambah beberapa auqiyah. Jadi kalau 1 ekor onta 50 juta, 10 ekor 500 juta, 20 ekor 1 miliar, ditambah beberapa auqiyah dan pakaian, di total semua 2 miliar. Tapi begitu untuk anaknya, dia hanya minta 4 dirham. Kalau diuangkan sekarang lebih kurang 1 juta rupiah. Apa pelajaran dari sini? Hai bapak, waktu kau dulu meminang anak gadis orang mahal, jangan kau balas ke anakmu. Pak, bisa diskon nggak Pak? Enak aja. Saya aja dulu segini, masa kamu? Sebagaimana aku dulu susah, kau mesti lebih susah. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan dipersulit. Idza ja'akum man tardawna dinahu,
Kalau datang kepada kamu orang yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi was fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat yang luar biasa. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zawwajtukaha, kunikahkan engkau wahai Sayyidina Ali dengan anakku Sayyidatuna Fatimah dengan mahar hasil dari penjualan baju besi Hutamiyah, maka halallah mereka pun menikah. Dipesankan Nabi SAW wasiat yang baik-baik, bahwa pernikahan menjaga kehormatan, bahwa tujuan pernikahan adalah lahirnya keturunan, bahwa tujuan pernikahan adalah mendekatkan kekerabatan. Yang sebelumnya hubungan Nabi dengan Sayyidina Ali, ayah mereka adik-beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah Sayyidina Ali namanya Abu Talib, kakek mereka namanya Abdul Muttalib. Sekarang hubungan itu lebih dekat, menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari ini. Kalau selama ini hubungan kita hanya sekedar jamaah, ibu, teman, sahabat baik, anak ibu dengan anak ibu menikah, anak bapak dengan menikah, ada adik-adik kita yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, tinggal pilih aja salah satu. Jangan cuek sekarang, nanti diambil orang nangis. Lalu kemudian menikahlah mereka dengan penuh kesederhanaan, maka rumahnya tinggal di belakang rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menghadap kiblat ini ke sana, sebelah kanan mimbar Nabi, sebelah kiri kamar Nabi. Kamar Nabi bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di belakang kamar Nabi itu, itulah dia kamar Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tempat sholat, langsung tidak ada berjarak, langsung dinding. Dinding Masjid Nabawi ada pintu, Nabi keluar dari kamar, langsung tempat dia sholat. Pintu tempat Nabi keluar kamarnya itu sekarang ditutup dengan tempat lemari Quran. Panjang umur, sehat badan, kita bisa iktikaf di Raudhah insyaallah. Nanti nampak ada tempat Quran, di balik itulah pintu tempat masuknya Nabi keluar kamarnya. Bilal datang ke sana untuk bertanya sudah boleh iqamat atau belum. Jadi Nabi sholat sunat itu di kamar. Kapan Bilal berani iqamat? Diketupnya pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh qomat ya Rasulullah, kata Nabi. Aqimis salah. Barulah Bilal qomat. Jadi makna aqimis salah itu bukan dirikan salat. Aqimis salah, kalau khatib naik atas mimbar, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah. Maksud aqimis salah, qomatlah wahai Bilal. Jadi zaman Nabi itu yang nyuruh Bilal qomat itu Nabi. Kalau sekarang yang nyuruh Bilal itu qomat, ibu-ibu di belakang, qomat, qomat, qomat. Di tempat lain, di Batam lah. Nah, di belakang kamar Nabi itu, itulah dia kamar Sayyidatuna Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali. Jadi langsung di samping masjid. Di samping kamar Fatimah itu ada satu tiang. Tiang itu namanya Ustuwanatul Haris, tiang penjaga. Karena disitulah Sayyidina Ali tegak menjaga Nabi kalau datang tamu. Jadi nanti kalau ada yang, kenapa Ustaz Somad itu mesti dijaga? Tidak ada orang Batam ini yang jahat. Cuman ini namanya sahabat UAS, bukan sahabat Nabi. Anak-anak muda dari baik kesubuhan, dari anak-anak muda yang luar biasa. Sayyidina Ali anak muda, sepupu Nabi, sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik, dan dia sekaligus menantu Nabi. Sahabatnya dapat, menantunya dapat, saudara ayah adik-beradik dapat, hubungan yang amat sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali tak kaya. Apa kerja Sayyidina Ali? Mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Itu maka ada pertanyaan, Ustaz Somad, boleh nggak kami kerja di tempat orang tak Islam? Kalau hubungannya hanya sekedar kerja, tak ada kaitan dengan agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau ada hubungannya dengan agama, dipaksa untuk ritual agama, jangan. Apa dalilnya boleh bekerja dengan orang tak Islam Pak Ustaz? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air sumur, karena waktu itu belum ada sumur bor.
di rumah orang Yahudi. Maka dapat beritalah, Nabi kan dapat banyak hamba sahaya waktu perang Badar, perang Uhud. Waktu perang Uhud itu dapat, Nabi waktu perang Uhud itu dapat duit sebanyak 50.000 keping dinar. Satu dinar beratnya 4,25 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta, 4,25 gram lebih kurang 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah duit Nabi? Kita hitung sama-sama ya. Nanti kalau saya tak hitung tak percaya pula. Nah, yang punya kalkulator buka, yang tak punya dengar aja baik-baik. 1 keping dinar 4,25 gram berarti 4.250.000 kali 50.000 keping, 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'im fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar, 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. Datang anak yang menantunya susah menimba air, mengadu ke rumah. Ya, lakiku susah menimba air. Kira-kira apa kata bapak? Beli sama sumur-sumurnya sekalian. 40 miliar. Tapi apa yang dilakukan Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah? Ya Rasulullah, Sayyidina Ali tidak kaya. Aku membuat adonan tepung gandum sendiri. Aku menimba air sendiri. Tolonglah berikan beberapa budak hamba sahaya tawanan peran untuk membantu menolong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kau tidur malam wahai Fatimah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Bedanya kalau selesai sholat 33, 33, 33. Untuk zikir sebelum tidur kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Setelah itu berdoalah kepada Allah, tidurlah nak. Saya baca hadis ini bolak-balik nggak nyambung. Dia kan minta duit. Dia minta kalau tak ada duit kirimlah satu orang menolong aku di rumah. Pengantin baru nikah, buah hati belayan jiwa, anak yang paling disayang, emaknya sudah meninggal, duit ada, pas minta disuruh zikir. Apa sebenarnya pesan di balik ini? Ternyata walaupun badan kau lelah, tapi kalau hati kau tenang, kau bisa tidur. Walaupun duit kau banyak, pembantu kau, orang sekarang saking kan kayanya, di rumah tuh pembantu sampai 20. Ada tukang korek telinga sebelah kanan aja. Ada yang ngurus tukang masak aja. Ada yang jadi supir aja. Ada yang jadi cleaning service aja. Tapi hidupnya tak tenang. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip, tak bisa tidur. Jangan-jangan suami selingkuh, jangan-jangan ini, jangan-jangan dilarikan pelakor. Jadi kalau ibu tenang, berzikir, badan sehat, pikiran tenang, darahnya normal, tidak kena diabetes meletus, tidak kena serangan jantung, maka sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, meniru amalan Sayyidatuna Fatimah yang langsung diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Marahkah Sayyidatuna Fatimah? Tidak. Menikahlah akhirnya mereka serumah dengan penuh kasih sayang. Tahun kedua hijrah menikah,
Tahun ketiga lahirlah anak pertama, dikasih Nabi namanya Sayyidinal Hasan. Tahun keempat lahir lagi, jarak antara Sayyidinal Hasan dengan anak kedua cuman setahun. Tahun keempat lahir lagi anak kedua, dikasih nama, kalau baik bahasa Arabnya Hasan. Baik Hasan. Tapi kalau baik ini kecil, Husain. Itulah maka disebut anaknya namanya Sayyidinal Hasan tahun ketiga, Sayyidinal Husain tahun keempat. Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluk Nabi lah Hasan dan Husain. Didoakannya lah kedua cucunya ini. U'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Aku doa kepada Allah supaya melindungi kalian berdua min kulli hammatin, min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. 3. Aku doakan kedua cucuku Hasan dan Husain ini supaya jangan sampai diganggu. Yang pertama syaitan, yang kedua hammah, binatang berbisa, yang ketiga ainin lammah, penyakit ain akibat mata. Makanya kalau kita punya anak, didoakan itu seperti doa Nabi kepada cucu anak Fatimah. Wa'izukum. Ustaz, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Wa'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jagakanlah anak ini dari setan, dari binatang berbisa, dari gangguan mata ain. Mata kalau dia hasad maka muncul ain, diikuti setan. Makanya kalau anak kita dipuji orang, sertakan Allah di dalamnya supaya dijauhkan. Anaknya cantik ya, alhamdulillah. Anaknya ganteng ya, tabarakallah. Anaknya pintar, banyak hafalan ya, alhamdulillah. Ini kadang kita tak menyertakan Allah, itu maka kena ain. Anaknya ganteng ya, siapa dulu bapaknya. Anaknya cantik ya, memang buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau dihembus angin. Takbur, sombong. Nah, Nabi mengajarkan itu. Nabi duduk, dipeluknya Hasan, dipeluknya Husain, diciumnya kepala Sayyidina Hasan, diciumnya kepala Sayyidina Husain. Kebetulan ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini tinggal di gurun pasir, temperamen, keras, kasar. Namanya Habis bin Aqra. Menengok Nabi mencium Hasan Husain, apa kata dia? Aku punya anak laki-laki 10 orang, 1 pun tak pernah kucium. Begitulah kasarnya orang Arab Badui itu. Di Batam ini, sepreman-premannya orang pakai anting, bertato, kumis melintang. Kalau sudah anak kecil, ding dang, ding dang, ding dang, hilang premannya. Tapi orang Arab Badui lalu mendengar ucapan itu, apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang kepada anak kecil, maka dia tak disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi sedang naik khutbah di atas mimbar. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi tempat imam. Di situ kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah. Di belakang itu kamar Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Ali. Di depan itu ada halaman. Waktu Nabi sedang khutbah di atas, ditengoknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang berkelahi berebut kain. Anak kecil menarik-narik kain. Turun Nabi dari atas mimbar, pergi dia ke halaman, dilerainya cucunya itu, dimasukkannya ke rumah, naik dia lagi ke atas mimbar, dibacakannya ayat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini ujian, kata Nabi. Apa kata Nabi berpesan tentang dua cucunya ini? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain dua pemuda pemimpin pemuda-pemuda surga. Jadi nanti kalau anak-anak muda ini semuanya masuk surga, insya Allah, amin. Pemimpin anak-anak muda di surga adalah Hasan dan Husain. Maka disebut di pangkal namanya karena Nabi mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida, sayyid. Maka kita menyebutnya Sayyidinal Hasan. Pemimpin kami Sayyidinal Hasan. Pemimpin kami Sayyidinal Husain. Pemimpinku Sayyidi.
Tak boleh menyebut Hasan Husain saja. Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Sayyidi, pemimpinku. Tapi karena orang kita payah nyebut Sayyidi, siapa tuh? Sidi. Nah, paling banyak Sidi di Pariaman. Sidi. Kalau di Mesir, kalau kita jumpa orang Muhammad, belum kenal namanya, Ta'ala Muhammad, ya Muhammad kata dia. Tapi kalau di Maroko, kalau kita jumpa orang kita tak tahu namanya, misalnya mau nanya, kalau di Indonesia mungkin Mas. Kalau di Batam, Abang. Nah, kalau di Medan, Cok sini kau sebentar. Yong. Tapi kalau di Maroko panggil Simo. Simo itu apa? Singkatan dari Simo, Sidi Muhammad. Sayyidi Muhammad, tuanku. Jadi orang Maroko juga menyebut Sayyidi itu Sidi. Maka kita menyebut Sayyidina Muhammad, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Lalu kemudian begitulah kehidupan Nabi. Nabi kalau dia sedang musafir, perjalanan jauh, pulang, dia ke masjid, sholat sunat 2 rakaat. Itulah mengapa jamaah haji dan umroh kalau pulang dari Makkah tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung ke masjid dibawa oleh ketua kloter. Kenapa kita sholat sunat 2 rakaat? Karena Nabi kalau musafir pulang sholat sunat 2 rakaat di masjid. Pulang Nabi dari perjalanan jauh, Nabi pulang sholat 2 rakaat di masjid. Setelah itu dia pun ke rumah Sayyidatuna Fatimah, diciumnya kepala Fatimah. Walaupun sudah punya suami, punya anak, diciumnya kepala Sayyidatuna Fatimah. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa kau cium Sayyidatuna Fatimah ya Rasulullah? Kata Nabi, ku cium kepalanya, terciumku bau surga ketika aku Isra dan Mi'raj. Bagaimana ku cium bau surga? Begitulah harum semerbak Sayyidatuna Fatimah. Kita tidak seperti Fatimah, paling tidak pakailah minyak wangi. Perempuan mana boleh pakai minyak wangi Pak Ustadz? Perempuan pakai parfum untuk suaminya, untuk ayahnya, untuk anaknya di rumah. Bukan berarti perempuan tak boleh parfum itu lalu perempuan bau bawang dan minyak kayu putih. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk. Sayyidatuna Fatimah harum semerbak, kepalanya dicium Nabi Muhammad SAW, ciuman kasih sayang. Hai bapak-bapak, kau punya anak perempuan, kau cium kepalanya, buah kasih sayangmu. Saya ditakdirkan Allah tak punya anak perempuan, walaupun kata dokter katanya perempuan, pas ditengok laki-laki. Sudah disiapkan nama perempuan bagus-bagus. Siapa namanya Pak Ustadz? Misyana. Rupanya lahir perempuan. Mizyan Hazik Abdillah. Yang kedua disiapkan nama perempuan. Siapa namanya? Ahla Hanina. Ahla Hanina, rindu yang terindah. Karena lama dinanti-nantikan. Tengok laki-laki. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama untuk perempuan itu sudah habis, sudah dibagi-bagikan ke orang lain. Laki-laki perempuan sama saja, yang penting soleh dan solihah. Maka Nabi SAW memuliakan anak perempuan. Lalu kemudian apa pelajaran sekarang? Tidak ada jarak antara anak dengan ayah, walaupun anak itu sudah punya suami, walaupun dia sudah punya anak, bapak sudah punya cucu, hubungan tetap dijalin baik sebagaimana Nabi SAW dengan Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian begitulah perjalanan mereka selama lebih kurang 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sayyidatuna Aisyah melihat sendiri masyuha, jalannya, jalan Sayyidatuna Fatimah itu macam jalannya Nabi Muhammad SAW. Biasanya gen itu, cara berjalan, cara makan, cara duduk, cara senyum, itu bisa kita warisi dari orang tua kita. Maka ibu pasti ada di antara anak ibu itu yang mirip. Tapi saya tengok Pak Ustadz, anak saya ini mirip tetangga pula. Bahaya tuh. Kata Sayyidatuna Aisyah bersaksi, aku lihat cara berjalan Fatimah seperti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun anak kita itu perempuan, bapak laki-laki, tapi ada anak perempuan itu yang lebih menyerupai bapaknya daripada emaknya, betul? Kata orang Melayu, kalau anak perempuan itu mirip bapaknya, anak itu betuah. Betuah itu bahasa orang Melayu. Kalau bahasa Islamnya, anak itu barokah. Anak itu penuh dengan keberkahan. Jadi di antara anak-anak Nabi Muhammad SAW, yang paling mirip dengan Nabi itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu kemudian sampailah pada kesibukan berbagai macam selama 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit yang teramat amat sangat parah. Lalu ketika itu Nabi berbaring, datanglah Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian Nabi berbisik ke telinganya, dia menangis meneteskan air mata. Lalu tak lama setelah itu Nabi berbisik, dia tersenyum. Aisyah penasaran. Jadi memang ibu-ibu ini penasaran selalu. Apa tadi kata Syahid? Apa yang dibisikkan Nabi ke telinga engkau wahai Fatimah? Kata Sayyidatuna Fatimah, kata Nabi kepadaku, hadara ajali, ajalku sudah sampai. Lalu, innaka awwalu baitin lahaqan bi. Innaki, engkau wahai Fatimah, awwalu baiti, awwalu ahli baiti lahaqan bi. Kau nanti orang pertama di antara keluargaku ini yang akan menyusul aku. Tak ada sahabat lain mendengar. Nabi berbisik ke telinga Sayyidatuna Fatimah, hadara ajali, ajalku tak lama lagi akan sampai wahai Fatimah. Innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi. Kau perempuan keluargaku pertama yang akan menyusul aku. Menetes air mata Sayyidatuna Fatimah. Lalu kemudian Nabi melanjutkan cakapnya. Apa kata Nabi? Ama tardaina antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah. Apakah engkau tidak mau kalau engkau menjadi pemimpin semua perempuan di surga? Kaulah pemimpinnya wahai Fatimah. Itulah mengapa dari tadi saya katakan Sayyidatuna, Sayyidatuna, Sayyidatuna. Inilah jawabannya. Karena Nabi mengatakan inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pemimpin perempuan penghuni surga. Ibu-ibu ini semuanya insya Allah masuk surga. Dan pemimpin kalian nanti adalah Fatimah. Anak-anak muda ini semuanya masuk surga. Pemimpin kalian adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Bapak-bapak ini semuanya masuk surga. Dan pemimpin kalian adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ama tardaina antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah. Apakah engkau tak mau kalau engkau nanti dijadikan pemimpin semua perempuan yang ada di surga wahai Fatimah? Maka Fatimah pun tersenyum. Disampaikannya lah berita itu kepada Aisyah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia tak lalu makan, berat badannya turun. Lalu kemudian apa yang disusahkannya? Dia sudah dijamin masuk surga. Apa yang dikhawatirkannya? Anaknya dijamin menjadi pemimpin pemuda penghuni surga. Yang dirindukannya sudah pergi, dan dia menganggap kematian itu adalah sesuatu yang paling indah. Karena satu-satunya jalan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal kematian saja lagi. Jadi bagi perempuan sekarang amat sangat takut mati. Ibu takut mati? Nah, berani orang kata. Fatimah tidak menganggap kematian itu sesuatu yang menakutkan. Karena bagi dia, cara aku berjumpa Nabi masuk ke surga hanya cuma tinggal satu. Satu-satunya itu adalah mati. Maka kematian amat sangat dirindukannya. 6 bulan sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka dia pun menyusul Nabi Muhammad SAW pada bulan suci Ramadan.
bulan suci Ramadan, tahun ke-11 dia menghadap setelah 6 bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa riwayat hadis tidak terlalu banyak. Dari mana Ustadz dapatkan sumber-sumber riwayat ini? Sebagian besarnya dari kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Judul kitabnya Ats-Thughur Al-Basimah fi Manaqib Sayyidatina Fatimah, tentang biografi Sayyidatuna Fatimah, dan dari beberapa referensi lain. Itulah sekelumit. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:20. 50 menit bercerita tentang kehidupan seorang perempuan yang umurnya meninggal lebih kurang 28 tahun. 5 tahun sebelum turun wahyu, 13 tahun selama turun wahyu di Makkah, tambah 10 tahun di Madinah, 10 tambah 13 tambah 5 sama dengan, itulah usianya. Mau diringkas menjadi 1 jam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa menceritakan kehidupan Fatimah dalam 1 jam, bahasa Arabnya mustahilun. Jadi nanti kalau ada orang berceramah tentang Sayyidatuna Fatimah, dengarkan baik-baik. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad mungkin 0,01%, poin-poin pentingnya saja, karena keterbatasan ilmu Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua insya Allah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang anak perempuan, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Sayyidatuna Fatimah. Mudah-mudahan ibu semua bertemu dengan beliau di surga Jannatul Firdaus. Banyak-banyak membacakan Al-Fatihah, banyak-banyak berakhlakul karimah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat ahli bait Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat dimanapun berada, ini juga di live oleh Big Radioku, jadi yang dengar di rumah juga cukup banyak. Sebelum masuk pertanyaan dari yang ada di sini, Ustadz, ini ada satu pertanyaan online, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini pertanyaan Ustadz, apa yang harus dilakukan jika suami selalu menyakiti perasaan istrinya? Maksudnya menyakiti gini Ustadz, sikapnya itu cuek banget di rumah Ustadz. Di rumah nggak pernah ngobrol, dan di WA cuma dibaca aja, nggak dijawab. Wah, ini terus kemudian ini terjadi karena awalnya si suaminya ketahuan selingkuh Ustadz. Tapi setelah itu, setelah ketahuan selingkuh, sekarang dia malah flying victim, seolah-olah terzolimi. Karena apa? Karena istrinya mengadu pada keluarga besarnya, sehingga akhirnya sekarang istrinya itu dicuekin dan seakan-akan dianggap nggak ada istrinya di rumah. Ini bagaimana sikap dilakukan oleh seorang istri, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ibu lebih terbuka komunikasi ngomong atau tertulis? Ngomong. Kalau ibu merasa lebih terbuka ngomong, ibu ngomong sama dia. Fir'aun. Itu bukan ngomong, itu ngamuk. Tetap macam biasa. Kalau panggilnya abang, abang. Kalau pakai mas, mas. Sebelum ngomong itu, sholat sunat hajat 2 rakaat. Supaya ibu pede, detak jantungnya normal dan tidak emosi. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir minta sama Allah, ya Allah, aku mau menghadapi salah satu makhlukmu yang pernah kau kirim untuk aku. Kalau bukan karena engkau, kami dulu tak ditangkap hansip. Hari ini aku mau minta kepada engkau supaya aku ngomongku lancar ya Allah. Dalam hati, jangan diucapkan di mulut, nanti sholatnya batal. Setelah itu salam, baca Al-Fatihah, selawat pada Nabi, doa minta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan
min lisani yafqahu qawli. Kalau takut, kalau grogi, ngomongnya payah, nanti poinnya hilang, tulis. Poin 1, poin 2, poin 3. Yang pertama, kamu kok cuek ke saya? Kok pikir aku ini tiang listrik? Yang kedua, ini hubungan ini mau dibawa kemana? Dan seterusnya poin-poin yang rasa penting. Kalimatnya jangan mutar-mutar. Pilih kata yang singkat, padat, tepat, jangan berbunga-bunga. Jangan pilih kata yang mengandung multi makna, multi interpretasi. To the point. Tengok reaksinya berapa hari. Kalau dia berubah, selama ini dia cuek, dia jadi baik. Selama ini dia asik main handphone, dia agak berhenti. Berarti jurus pertama ini mantap. Amin. Kalau jurus pertama tak mempan, dia tak berubah juga, pakai komunikasi tak langsung, pakai WA. Buat poin 1, 2, 3. Kalau bingung cara nulisnya, nanti saya buatkan. Melalui Ustaz Andri saya kirimkan nanti. Kirim ke dia. Mungkin ada orang ketika diajak ngomong, egonya bangkit. Kau pula mau menceramahi aku. Ini rumah aku, ini duit aku. Maklumlah, dia kan setengah setan. Nah, tapi kalau dibuat tulisan, mungkin nanti dibacanya pas dia tengah malam terbangun atau sedang tenang dibacanya, mudah-mudahan hatinya tersentuh. Amin. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, dia kan ada orang yang dihormatinya di dunia ini. Bisa jadi atasannya, bisa jadi emaknya, bisa jadi ayahnya, bisa jadi pamannya, bisa jadi nenek mamaknya, bisa jadi kiainya, bisa jadi ustadznya. Pakai lidah orang itu, tapi bahasanya dari kita. Ngomong ke dia, Pak, omongan bapak paling didengarnya Pak, karena bapak kepala dinas. Ini anak buah bapak nih, tolong bapak sampaikan begini, begini, begini. 3 jurus itu tak juga mempan, masuk jurus yang keempat. Ibu punya wali 6 orang, tapi wali itu 9 Pak Ustadz, itu wali songo. Yang ku maksud 6 orang ini, yang pertama ayah, yang kedua ibu udah wali, abang, yang ketiga adik laki-laki, yang keempat abang ayah, kakek atau datuk, abang ayah, adik ayah, abang laki-laki, adik laki-laki. Kalau bisa 6-6-nya alhamdulillah. Sebagiannya meninggal, sebagiannya sibuk, berapa yang bisa datang, lalu dipanggillah si abang buah hati belayan jiwa tadi. Nah, dulu kau datang kan baik-baik, kami mengasihi anak kemanakan kami itu ke kau. Dulu kan kau datang pakai peci, kami sangka kau ustadz. Mana tahu kami kau rupanya begini. Nah, jadi itulah 4 jurus. Komunikasi langsung ngomong, tak langsung lewat tulisan, melalui orang yang dihormatinya, puncaknya melalui wali. Kalau sudah 4 ini tak juga mempan, maka ibu tanyalah diri ibu, sanggup tak sama dia ini? Kalau sanggup, bismillah, anggap ajalah hidup sama genderuwo. Tapi kalau tak sanggup, dunia ini lapang bu, hidup ini masih panjang. Kita ini mau beribadah, bukan mau memikirkan dia saja. Betul? Itulah 5 langkah yang saya kasih. Paham? Nah, buatlah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Tak juga dibukakan pintu hidayah, terbuka pintu liang lahat. Jangan diaminkan, nanti dia mati bu sendiri. Dah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang ada di jamaah. Silakan Bunda. Duduk saja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kalau di kehidupan sekarang kan kita pengen sebagai seorang ibu, Ustadz,
anak-anak kita meneladani sifatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan cara mendidik anak perempuan dan juga laki-laki, Ustadz? Karena saya pribadi, anak saya keduanya laki-laki, alhamdulillah. Dan saya melihat kakak saya yang anaknya perempuan itu cara mendidiknya berbeda dengan saya. Dan saya ingin tahu, maksudnya untuk pengalaman dari Sayyidah Fatimah Zahra itu seperti apa dalam mendidik anak-anak laki-laki dan perempuannya. Terima kasih Ustazah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Afwan Ustaz, karena anak-anak Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Waktu saya di Maroko, dia nelpon, "Ku tunggu abang pulang atau aku nikah aja." Kata dia, "Kau nikah aja dulu, karena aku nanti pulang pun tak jelas dah nikah tak tidak." Akhirnya dia nikah dulu. Dia punya anak perempuan. Sekarang anak perempuannya sudah kelas 1 SMA di pondok pesantren. Doakan supaya jadi anak solihah. Jadi waktu anak perempuan ini lahir tahun 2007, saya pulang dari Maroko. Kata emak saya, "Anak ni ku angkatkan ke kau, ini jadi anak perempuan kau." Jadi anak saya yang pertama inilah keponakan saya. Perlakuan saya kepada dia, walaupun saya tak punya anak perempuan, beda dengan ke Hazik, beda dengan ke Sami. Kalau ke Hazik nih bahasanya jelas. Hazik di kelas berapa orang? Ada berapa ya, Bah? Baik-baik semua kawan? Baik. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Ada yang membuli? Tak ada. Kalau ada, lapor, beres. Tapi kalau sama anak perempuan tak begitu bahasanya, lembut. Karena perempuan ini kalau kita ngomong, yang diingatnya itu bukan isi kata itu, yang diingatnya kata-katanya. Kalau sama laki-laki, yang diingatnya makna kata itu. Kalau sama perempuan, yang diingatnya adalah kata yang menyentuh di hatinya. Maka Nabi tak pernah ngomong ke Sayyidatuna Aisyah itu pakai namanya, dipakainya kata yang paling lembut. Apa kata dia? "Ya Humairah, wahai engkau yang orangnya kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ya ibnati, wahai putriku, wahai buah hatiku, wahai sayangku, wahai cintaku." Semua kata-kata yang lembut-lembut, yang baik-baik dipakai. Beda komunikasi dengan anak laki-laki. Jadi kalau yang lembut-lembut itu dipakaikan ke anak laki-laki, nanti anak laki-laki ini bisa melambai. Dengan anak laki-laki itu dia bahasanya bahasa tegas. Nah, jadi Nabi kalau kita tengok bagaimana dengan Aisyah, bagaimana dengan Sayyidatuna Fatimah, pulang. Kenapa dia ke rumah Sayyidatuna Fatimah dulu? Ini anak perempuan, perhatian, emaknya sudah tak ada, dicium kepalanya, dibuat hubungan yang baik. Maka ini adalah salah satu cara hubungan yang baik. Walaupun sayang dengan anak laki-laki perempuan sama, tak boleh dibeda-bedakan. Karena dulu orang anak perempuan ini dilecehkan, diremehkan. Maka kata Nabi, "Man ala salasa banatin." Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik, dinikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Bahasanya lembut, baik. Tamat kemarin sanawiyah, udah 3 tahun di pondok kan? Ya, masih tahan kira-kira sampai kelas 6. Walaupun saya kalau ceramah menggelegar, kalau ikut ngomong saya tuh mesti selesai sampai kelas 6. Tapi bahasa saya tak begitu. Kira-kira 3 tahun lagi tahan kan? Ya, nanti habis ini kuliah ya? Ya, habis kuliah nanti terserah. Mau ke Mesir, apa mau di UIN, yang penting nanti pilih. Tak paksa. Nah, jadi bahasa kita itu bahasanya komunikatif. Bukan main tunjuk, main kiri, tak bisa. Perempuan ini perasaannya halus, halus es krim.
makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal perempuan, semakin kita tidak kenal. Makanya perempuan tidak bisa menjadi hakim. Karena kalau dia memutuskan perkara, like and dislike. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah macam mana mereka mengamuk. Itu maka dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan makhluk paling misterius, maka dia macam main layang-layang. Kadang diulur, kadang ditarik. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tak terbang. Jangan terlalu diulur, nanti dia nyangkut di atas pokok durian. Ada seninya. Semakin panjang saya cerita, makin ketawa ibu, macam paham aja. Lebih kurang begitulah tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan digeser saja, dioper. Baik. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat bunda-bunda yang masih hadir di kesempatan hari ini, dan sekali lagi acara ini juga di live oleh Big Radioku Inspirasi Spirit Hati, sehingga beberapa pertanyaan juga ada yang masuk ke handphone radio ya. Jadi langsung saja sebelum saya bacakan lagi yang lain, kita dengar pertanyaan dari bagian tengah. Silakan, Ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kan sebaik-baik mahar perempuan itu yang lebih sedikit maharnya, tetapi serendah-rendahnya mahar perempuan itu tidak merendahkan wanitanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi orang tua yang tidak setuju dengan pemberian mahar putrinya dari pihak laki-lakinya, sedangkan yang diberikan hanya semampunya saja. Di satu sisi kita juga tidak boleh durhaka kan Ustadz. Jadi apakah itu dilanjutkan atau dibatalkan Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada bapak-bapak yang jadi wali, abang-abang yang punya adik gadis, kakek-kakek yang punya cucu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu," kalau datang kepadamu laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan cucumu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat luas di atas dunia. Baik agamanya, sopan santun, tata krama, berakhlakul karimah. Kalau dia miskin susah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia susah, maka dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang dari Allah. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam yang saya jumpa jamaah. Ustaz Somad, tolong kasih waktu, kami mau jumpa sama Ustaz. Ya. Di mana kita jumpa Pak Ustaz? Di restoran boleh, jangan di masjid. Karena nanti jadi fitnah. Saya bawa anak saya Pak Ustaz, laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz. Bahaya nih. Sampai di masjid nampaklah anaknya perempuan memegang tisu basah, bengkak matanya. Kenapa ini Bu? Anak saya ini bidan perawat di rumah sakit Pak Ustadz, gajinya ada, sudah kerja lengkap semua. Apa masalahnya? Laki pecandu narkoba Pak Ustadz. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat lain masalahnya. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa Pak? Itu sudah di kamar tak keluar-keluar seminggu. Apa sebab? Dokter, cerdas, pandai, udah kerja. Jadi kenapa? Malu jumpa orang. Kenapa begitu Pak? Laki-laki nikah, tiba-tiba besok pagi jam tengah malam belum subuh sudah lari. Kenapa lari menantu bapak tuh? Rupanya belum bersunat Pak Ustadz. Kenapa bisa dapatnya KTP Islam, disogoknya RT RW Kades, keluar KTP, dinikahkan Pak Kua, rupanya senapan belum berpotong. Lari sebelum subuh. Ada.
Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita hari ini rapat Basnas. Iya. Tapi Ustaz tidak usah ikut rapat. Tuh ada tamu di ruang tamu. Biar aja kami rapat. Ustaz hadapi tamu tuh. Iyalah Pak. Saya tengok tamu 2 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu rambut sudah putih semua. Assalamualaikum Mak Cik, Pak Cik. Waalaikumsalam. Apa masalahnya nih Pak Cik? Apa nih Mak Cik? Gimana kita mau bercakap, kalian menangis semua? Apa masalahnya Makcik? 5 Pak Ustad. Apa yang 5 nih? 5 sekali murtad. Anak kami perempuan nikah dengan mu'alaf. Sekarang sudah punya anak 3. Balik dia murtad. Sekarang anak kami takut jadi janda, tak bisa makan. Ikut dia sama lakinya, itu cucu kami 3 Pak Ustad. Saya pun bingung, gimana? Saya bilang, nasi udah jadi tai ayam. Udah 5 murtad, bubur juga lagi. Saya bilang, Pak Cik, Mak Cik, balik aja lah ke rumah, banyak-banyak berdoa. Saya kalau saya turutkan marah saya, mengamuk saja. Cuman saya pikir, ini kalau saya mengamuk, meninggal pula orang ini berdua nih. Terlalu banyak cerita tentang kenapa dulu tak dipilih elok-elok. Ini pasti gara-gara materi. Pilih baik-baik. Apalagi kalian di Batam, buat tim fit and proper test. Ketua Ustadz Haruna Hasim, Pak Haji masukkan. Dari Muslimah, kajian Muslimah Batam masukkan. Untuk tim peninjau dari Pekanbaru luar kota, saya datang insyaallah. Jangan kau pandang pada hartanya, nanti penyesalan berkepanjangan. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Tengoklah contoh Nabi SAW. Tak ada rupanya Abu Bakar itu baik. Umar baik. Kenapa dipilihnya Sayyidina Ali? Allah mau menunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW, andai ada baik, maka pilihlah yang terbaik walaupun tak ada harta bendanya. Tengok juga anakmu. Abu Bakar ini kan umurnya jauh kalau dibandingkan dengan Umar, dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Berapa jarak umur Nabi dengan Sayyidina Ali? 30 tahun. Berapa jarak antara Fatimah dengan Nabi? 35 tahun. Berapa jarak antara Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Jadi Nabi menengok sepadan itu. Sebetulnya masalah umur ini tak mau saya bahas, karena saya jauh juga umur saya dengan... Nah, jadi perhatikan ini baik-baik. Yang udah terjadi kita jaga aja baik. Yang akan datang, jaga anak gadis ibu. Jangan sampai banyak orang sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Bagus-bagus dibawakan piring tak mau, tolak. Makan dia di daun. Nah baru tahu nasi sudah hancur lebur. Ya insyaallah. Kalau kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, kita niat baik, Allah kasih baik-baik. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau menguji kita. Kalau datang yang baik, berarti Allah mau buat kita bersyukur. Kalau datang yang tak baik, berarti Allah mau buat kita bersabar. Carilah menantu yang paham agama. Walaupun dia tak kaya, insya Allah tak dibuatnya anak kita itu susah menderita. Macam-macam. Jam 12 malam orang menelpon, Assalamualaikum Ustaz, salah sambung saya bilang. Tidak Ustaz, betul. Apa cerita ini jam 12 malam? Saya sedang tahajud di kamar Pak Ustaz. Terus laki saya sekarang bawa WTS pesta narkoba di ruang tamu. Terjadi, true story, kisah nyata. Kok bisa? Pak Ustadz, laki saya tak sembahyang Pak Ustadz. Kok bisa kau nikah sama orang tak sembahyang? Karena saya pun dulu tak sembahyang juga. Tapi saya sadar, saya tobat sekarang. Laki saya ini belum juga tobat Pak Ustadz. Cuman lah rasanya nikah sama orang tak sembahyang, macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Terlalu banyak cerita mau dikisahkan. Kalau dibukukan tebal, bertambah 37 masalah populer. Judulnya 38 laki-laki hantu. Jaga anak perempuan kita, jaga dengan baik, jaga dengan baik. Jangan sampai dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Jangan sampai dia lebih dekat dengan laki-laki yang tak mahram. Ibu mesti tanya baik-baik, sekolahkan dengan baik.
doa, doa silahul mukmin, jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, jaga hati anakku ya Allah, kasih dia makanan yang baik. Doa ibu macam doa Nabi kepada umatnya di sujud terakhir, minta jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah. Bacakan tiap malam Al-Fatihah, sebut namanya, bayangkan wajahnya, untuk kebaikan anakku ini. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Habis tahajud sampai terdengar azan subuh, dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah niat baik, buat baik, terjadi juga yang tak baik, memang sudah takdir Allah ingin supaya kita lebih sabar. Tapi kalau tidak, itu namanya kurang usaha, kurang ikhtiar. Jangan pandang karena mobilnya, jangan pandang karena hartanya. Berapa banyak orang menikahkan dengan mobilnya, rupanya mobil itu rental. Saya, kita semua di akhir majelis nanti berdoa, mudah-mudahan menantu ibu baik-baik semuanya insya Allah. Baik, terima kasih. Kita lanjut Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah saya bisa di sini karena saya dari Jakarta. Saya salah seorang guru dari SMK Negeri 57 Jakarta bersama teman saya dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya di sini sebagai peserta upskilling melalui Dinas Pendidikan di Batam ini. Yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, kita sebagai guru kadang-kadang risau ya, hal apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar siswa-siswi kami yang berbeda karakter untuk menjadi Sayyidah Fatimah. Karena sekarang ini siswa kami itu selalu belajar menggunakan media sosial. Setiap hari guru selalu mengingatkan, tolong media sosial ini dilihat dan dibaca yang baik-baik saja. Terkadang-kadang ada sekelebat gitu ya, hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam media sosial. Kita selalu mengingatkan dan mengingatkan. Yang saya tanyakan, ada nggak sih Pak Ustadz doa yang mustajab bagi kami untuk anak-anak didik kami berubah menjadi Sayyidah Fatimah? Dan kami berharap peserta didik kami menjadi yang dapat mengantarkan orang tuanya ke surga. Karena saya takut pendidikan sekarang ini kacau balau. Bagi kami ya, mungkin orang tua di sini merasakan anak-anak semua selalu menggunakan media sosial dan HP. Itu saja Pak Ustadz dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam tanggung jawab guru. 10 jam dia di sekolah full day dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu tanggung jawab Bapak Ibu guru di sekolah. Dari mulai di rumah dia jam 6, 7, 8, 9, 10, jam 11 mungkin dia tidur, 12, 1, 2, 3, 4, 5, membangunkan sholat subuh, sampai sarapan jam 6, berangkat sekolah 7, 14 jam tanggung jawab orang tua di rumah. Guru bukan lawan orang tua. Aslinya anak ini 24 jam diurus ibu dan bapak. Tapi karena bapak ibu mau mengurus negara, PNS, ASN, mau mencari nafkah, mau bekerja di pasar, mau bertani, mau berkebun, mau nelayan, maka ada orang menolong kita. Itulah dia bapak ibu guru di sekolah. Makanya kalian bekerja sama. Ada persatuan wali murid, bertemu berkala sebulan. Tapi saya tidak merendahkan, menyepelekan SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Saya anak keponakan saya wajib masuk pesantren. Ponakan yang pertama masuk pesantren. Ponakan yang kedua masuk tahfiz di Bogor. Azik belum lagi karena masih SD. Saya hanya wajibkan di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tidak ada tawar-menawar, wajib pesantren. Karena saya tak sanggup mengontrol TV, handphone, gadget. Bagi kalian yang sanggup, silakanlah bagi sama guru. Full day, siang, malam di rumah. Tapi saya pribadi, saya tak sanggup mengawal handphonenya, sinetronnya, dramanya, macam-macamnya, pergaulannya. Bagaimana nanti kalau dia cabut di sekolah? Bagaimana nanti kalau dia dibawa kawannya? Bagaimana nanti kalau dia pura-pura sakit rupanya? Bagaimana nanti? Berkecamuk pikiran saya. Kalau sampai nanti saya di luar ceramah,
Maka yang paling aman, kacau balau lah judul ceramah saya. Jadi kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Khairun Nisa. Fatimah Pak Ustadz? Oh iya, Khairun Nisa keponakan saya. Bagaimana supaya saya fokus? Saya serahkan ke pondok pesantren. Tapi bagi bapak ibu yang mampu berbagi dengan guru, berbagilah. Ini poin yang pertama. Saya untuk bapak ibu tak saya paksakan, tapi untuk diri saya, untuk keluarga saya, tidak ada solusi lain pondok pesantren. Tapi pondok pesantren pun kita tak yakin Pak Ustadz. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. 0,000 sekian 1%. Masih banyak lagi yang baik-baik, yang betul-betul. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, selama ibu, kenapa tak bapak? Bapak sibuk pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, litang pukang. Selama ibu masih lagi aktif macam mesin pompong rusak, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, ini duit mana yang ku kasih kemarin, mana kunci mobil, mana kunci motor, mana insya Allah. Tapi kalau ibu sudah diam, dunia sudah kiamat. Siap ibu merepet? Lanjutkan. Kalau ibu sudah diam aja, anak kita mana Pak? Anak kita mana Mak? Entah. Katanya anak kita keluar jam 12 cabut. Enggak apa-apa. Anak kita katanya dibonceng orang, kita dulu lebih parah daripada itu. Hancur dunia, jangan sampai. Jadi datanglah jamaah. Ustaz Somad tolong nasihati anak saya. Anak bapak kelas berapa? Kelas 3 SMA mau kuliah, sekarang bingung, tak tahu entah kemana arahnya. Saya bilang saya tak bisa menasihati anak kelas 3 SMA, anak saya masih SD. Tolonglah saya Pak Ustadz, saya pakai jurus mak saya. Habis sholat Jumat, nanti di samping Masjid Namiroh kita makan. Walaupun rumah makan di samping Masjid Namiroh itu rumah makan paling berbahaya. Karena tulisannya di situ, bini patamu. Pekanbaru, nanti pergilah kalian ke rumah sakit nanti. Lalu kemudian sampai di situ, anak, jangan fokus ke situ. Ini, itu tadi perempuan tuh tak fokus ke isi, dia lebih fokus ke kata-katanya. Terbukti kan? Nah, habis sholat Jumat duduklah saya sama bapaknya, anaknya di depan. Saya pakai jurus mak saya. Mak saya dulu ke kami begitu. Kau mau sekolah apa berbini? Langsung dia. Kau mau sekolah apa berbini? Mak saya dulu gitu. Kata dia mau sekolah Pak Ustadz. Di mana? Saya mau ambil politeknik. Politeknik mana? Di Pekanbaru aja Pak Ustadz. Saya bilang sama bapaknya, nih mau dia kuliah. Bapak bilang tak mau. Mak saya dulu gitu. Kau mau sekolah apa bini? Mau sekolah mak. Kalau sekolah, ku carikan. Walaupun aku tak ada duit, ke ujung dunia kau sekolahkan. Tapi kalau udah sekolahnya kau macam-macam. Tegas, to the point, tak bertele-tele. Jadi kalau bapak ibu tengok saya ceramah itu tegas, itu bahasa ibu saya. Tak ada main-main celana, itu bukan saya. Jadi selama ibu masih tegas, kau kalau macam-macam kau sama laki-laki, ku tarik lagi, ku nikahkan kau. Habis itu kau bunting, kau habis hamil, kau nanti melahirkan, kau tak sekolah, kau jadi mak-mak, siap? Jadi selama masih to the point. Yang ketiga doa. Yang pertama apa tadi? Pesantren. Yang kedua tegas. Yang ketiga doa. Doa nomor 3. Datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, tadi saya lewat di rumah almarhumah emak Ustaz. Oh, ibu pernah ke rumah emak saya? Iya, dulu waktu masih hidup saya sering ke sana. Maka tadi waktu saya lewat, saya ingat saya WA Pak Ustaz. Apalah dulu cerita emak saya waktu dia masih hidup itu dulu sama ibu tentang saya. Kata dia kalau jam 22 malam, dia doa di depan pintu kamar Ustaz, berzikir dia. Apa dizikirkannya? La ilaha illallah. Berapa kali? 1000 kali. Setelah itu baru doanya, ya Allah jagalah anakku ini, Allah jagalah anak. Tak pernah sekalipun dia cerita ke saya, jamaah itulah yang cerita ke saya. Setelah 3 tahun dia meninggal, baru saya tahu bahwa dia mendoakan saya.
Barulah saya paham, oh rupanya aku selamat nih menumpang tua. Saya bawa ke Medan, sholat di Masjid Raya, nginap di depan Masjid Raya, datang kawannya. Saya mengawal di bawah, kita bawa ke kamar, jangan, di ruang tamu. Kita bawa ke kamar, mak, tak usah, di lobi aja bawah. Saya dengar, tapi saya nguping cerita mereka berdua. Apa kau doakan anak kau nih? Apa kata dia? Kubacokan Fatihah. Berapa kali? 100 kali semalam. Oh. Untuk anakku Abdul Somad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ada satu tempat khusus di rumah ruang tamu kamarnya itu. Ada rehal, ada Quran, ada tasbih, buku zikir. Saya simpan dalam satu tas untuk menunjukkan ke cucu cicitnya dulu. Begini nenek kalian dulu mendoakan aku. Kalau tak serius dia mendidik aku, sudah jadi hantu sekarang. Saya nih kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Muallimin Medan, kelas 3 Nurul Falah Indragiri Hulu. Satu-satunya sekolah yang mau menerima saya, Nurul Falah. Kira-kira kalau ada anak sekolahnya sampai 3 pindah tiap tahun, itu anak baik apa anak jahat? Orang sebaik ini kalian bilang jahat. Nah, kelas 1 Darul Arafah Medan, kelas 2 Al-Wasliyah Medan Simpang Marendal Singamangaraja, kelas 3 itulah sekolah itu satu-satunya yang mau menerima karena sudah tak sekolah berbulan-bulan, tak ada surat pindah. Dia mencari mana sekolah yang mau menerima. Mau sekolah itu menerima, dibawakannya tikar bantal, diletakkannya di asrama. Tolonglah terima anakku nih Pak Ustadz, ku sembah Ustadz, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala, terima anakku nih Pak Ustadz. Saya udah tak mau sekolah. Andailah mak saya waktu itu tak berjuang, model biar-biar aja, dah jadi apa saya sekarang? Maka saya tulis di makamnya itu, ini adalah makam perempuan yang luar biasa yang sudah melahirkan Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCDE SE PhD. Bukan perempuan biasa. Biar semua perempuan tahu, dididiknya anaknya, jangan pernah putus asa mendidik anak walaupun anak itu pindah sekolah sampai 3 kali macam aku. Jelas? 1. Pesantren. 2. Arahkan tegas. 3. Mendidik anak laki-laki bukan senang, bukan mudah. Apalagi zaman kami dulu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya dengan adik saya tinggal di Pekanbaru. Orang tua di kampung. Sebulan sekali datang dia. Pulang kami sekolah, dibelikannya satu rumah, dibelikannya sepeda motor. Pulang kami sekolah, tengok berserak semua botol-botol parfum. Kata adik saya, kenapa botol parfum ini pecah? Kusangka khamar, kata dia. Tengoknya botol parfum, dia tak tahu, dia tak baca. Disangkanya kami minum khamar, dipecahkannya semua. Surat-surat yang masuk, periksanya semua. Mana ada kami punya cewek? Habis kena sensor. Bukan main biar-biar aja. Alhamdulillah saya selamat, adik saya selamat. Tapi pesan dia, anak kalian mesti selamat. Apalagi waktu anak adik saya perempuan. Oh, jangan sampai pakai celana sempit. Umur 5 tahun keponakan saya itu pakai tudung labuh baju panjang. Asal datang saya ten-ten, potong panting ke dapur mencari baju panjang, baju kurung. Manggil saya, manggil uak balik, gawat. Tak boleh macam-macam. Alhamdulillah berkat doa orang tua itu. Sampai sekarang kalau balik dari pesantren saya tengok bajunya panjang, jilbabnya panjang. Efek dari pendidikan nenek dulu. Kami tak sanggup, saya sibuk, adik saya sibuk. Dibawanya cucu-cucu ini naik angkot di Pekanbaru, membawakan cucu ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman. Karena di situ ada Ustadz Khairun Nas Jamal membacakan Quran pagi. Duduk di situ menengok cucu-cucu. Habis itu baru dibawanya. Ditengok supir angkot, jumpa sama orang di pasar.
di jalan, tepi jalan, aduh ibu bawa cucu bahaya 2 orang, kok sampai hati anak ibu membiarkan begini? Siapa anak ibu? Ustaz Somad, katanya. Dia antar orang itu pulang, sering dia diantar orang itu pulang. Makanya kalau ada sekarang emak-emak, ibu-ibu tak membawakan anaknya, waktu dia membawa cucunya itu ke masjid dari Panam ke Masjid Ar-Rahman itu umurnya 70 tahun, sanggup dia membawa, tak pernah tinggal tahajudnya, meninggal dalam keadaan puasa sunat hari Senin. Saya menganggap hidup saya adalah buah dari doa dia. Selalu saya sampaikan ini, orangnya sudah meninggal, kalau muji orang hidup tak baik, orang sudah meninggal kita sebutkan, supaya motivasi ke ibu-ibu, supaya ibu masukkan ke pesantren, bagaimanapun ulah dia ibu arahkan dengan putus asa, dan doa tak pernah putus. Bacakan la ilaha illallah 1000 kali, bacakan al-fatihah 100 kali, lembutkan hatinya ya Allah, insya Allah ditolong Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi waktu juga sudah lewat jam 11 lebih. Untuk itu langsung saja kita dengarkan pembacaan doa dari Ustadz, keberkahan kesempatan hari ini. Tafadhol Ustadz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatiha an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Barakah Al-Fatihah, barakah salawat, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Sampaikan maksud niat baik kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minas zahidat, orang yang zuhud tidak tamak kepada dunia. Minal abidat, termasuk para ahli ibadah kepada Engkau ya Allah. Minal muallimat, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengamalkannya dengan amal yang terbaik ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa makruh. Jagalah anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma aftah qulubahum futuhal arifin. Bukakan pintu hatinya untuk menerima segala amal, ilmu, ibadah, ridha, tawakal, qanaah, untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal wabaa wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak cucu kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak keturunan kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Jadikan anak-anak kami orang yang menegakkan salat sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman hadarana. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa semua jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tetap saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.